Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam berjumpa kembali dengan Virus di Putra Romo Channel. Jumpa kembali dengan saya ya. Dan sebagai pembuka biasanya memang saya selalu menyenggol kadang-kadang saya yang ada di Kabupaten ya, kadang-kadang Kabupaten saya yang Putra Romo sekalian, mohon doa restunya supaya usaha saya ini selalu lancar, langgeng, membawa berkah untuk kami sekeluarga, dan juga tidak lupa kepada pemirsa semua. Kali ini ada sedikit himbauan atau pesan saya kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah menjalankan atau mulai merintis dalam hal wedangan ya, atau angkringan ya. Ini ada salah satu hal yang jangan sampai terlepas kontrol, atau katakanlah jangan sampai terjadi menimpa diri panjenengan sedanten, seperti yang saya alami lah. Jadi saya selalu bercerita dengan apa yang saya alami sendiri, bukan cerita dari orang lain ya. Jadi untuk kali ini, apa yang berbahaya dilakukan bila usaha kita itu sudah berjalan atau membuahkan hasil. Mungkin setelah kita itu berusaha beberapa hari, minggu, mungkin bulan atau tahun, yang namanya usaha selama masih ditekuni pasti ada peningkatannya gitu. Nah, dalam hal peningkatan perdagangan terutama itu jelas kita adalah peningkatan pendapatan. Ini jangan sampai membuat kita itu lupa diri atau takabur, menjadi sombong, menjadi angkuh dengan orang lain, karena hal tersebut akan sangat merugikan kita sendiri. Dan biasanya yang menjadi batu sandungan untuk para pedagang ini, seringkali mungkin orang itu mengalami, tapi banyak yang tidak bercerita atau tidak diketahui oleh orang lain. Dalam berdagang kita, setelah kita itu maju, ramai, banyak sekali pengunjungnya, maka income kita pun akan semakin banyak, rezeki semakin banyak. Nah, disinilah titik dimana kita itu dihadapkan kepada dilema, dimana kita itu harus benar-benar bisa menjaga. Untuk membangun, merintis suatu usaha itu dapat dikatakan asal kita mau pasti ada jalan. Yang paling susah atau paling sulit itu adalah mempertahankan. Ingat-ingat, mempertahankan itu paling sulit ya, karena bertahan dalam posisi kita itu banyak rezeki itu kadang-kadang sering lupa bagaimana kita itu setelah ramai, setelah banyak rezeki kemudian menjadi sombong, menjadi angkuh. Nah, itu akibatnya sangat fatal. Nah, untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang kesombongan, keangkuhan, ataupun bagaimana sifat-sifat daripada nafsu ya. Tapi untuk kali ini yang real, yang real itu biasanya orang itu dengan tambahnya penghasilan bertambah pula dengan keinginannya. Keinginan inti untuk mempunyai benda-benda duniawi, di mana kita itu merasa tidak tertinggal dengan manusia yang lain. Mungkin contohnya HP, sepeda motor, memperbaiki rumah, atau yang belum punya beli rumah atau beli tanah dulu. Nah,
disinilah sebagai tolak ukur saya sendiri yang mengalami. Yang saya alami waktu itu, jaya-jayanya saya itu ada pegawainya aja sampai 5 ya. Itu di warung itu saya itu menggaji orang 2, kemudian di rumah itu 2, yang di warung itu membantu menyajikan atau keperluan bagaimana kita tuh melayani pembeli yang di warung. Kemudian di rumah itu ada juga yang untuk masak, kemudian masak itu khusus, kemudian menyediakan sarana dan prasarana, terus nyuntui ya, dalam arti kata nyuntui sate-satenya itu ya, dagangan kita kan banyak yang tunjukan-tunjukan itu orang sendiri. Mungkin ada tambahan sedikit tukang cuci ya, walaupun hanya untuk mencuci aja. Jadi termasuk kita tuh menggaji 5 orang ya, dengan penghasilan yang besar waktu itu. Nah, sinilah titik lemah kita itu, dimana kita tuh akan menjadi lupa bagaimana kita menerapkan atau kita itu mengelola keuangan. Gengsi kita akan bertambah seiring dengan tambahnya penghasilan kita. Nah, inilah terkadang kita kesandungannya di sini. Mungkin kita itu sudah bisa berjalan, kemudian kita berkeinginan untuk ganti motor, misalnya motor pengen yang baru, atau yang dari motornya sudah bagus pengen ganti mobil atau punya mobil maksudnya, atau pengen renovasi rumah dan sebagainya. Nah, disinilah letak daripada sandungan tersebut, dimana kita tuh seringkali mengukur kemampuan kita itu dengan berlebihan. Semisal sehari itu kita mempunyai pendapatan sekitar 400-500 ribu, mampu mendapatkan segitu, kemudian kita mencari hutangan untuk mendongkrak gengsi kita. Itulah yang sering terjadi, di mana pedagang itu jatuhnya di situ. Jadi mengukurnya tuh di saat kita tuh rezekinya banyak, maka ini tidak bisa, ini termasuk kisah nyata ya. Jadi kisah nyata, kisah yang real, di mana kita itu terus tergiur mencari hutangan karena meremehkan daripada bagaimana kita tuh nanti dalam per bulan itu harus setor berapa. Misal saya katakan gini, sehari kita mendapatkan 400, 300 atau 500, dengan perputaran per bulan itu mungkin sekitar kita itu mendapatkan untung mungkin 6 juta dapat 7 juta. Kemudian kita mencari hutangan. Nah, ini orang tuh sering tersandungnya itu di hutangan tersebut, ngikut-ngikut tetangga kanan kiri, temen yang biasa ngikut cari hutangan di bank ya, yang dengan bunga rendah misal. Nah, orang lain mungkin cari hutangan 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Karena kita tuh mengukur di saat kita itu jaya dengan penghasilan sudah banyak. Misal kita itu penghasilan kita 1 bulan itu 7 juta, 8 juta. Kalau untuk angsuran 1 juta itu sangat enteng. Jadi kita tuh meremehkan hal tersebut. Nah, inilah letak kesalahan kita. Terkadang kita itu lupa diri bahwasanya manusia itu tidak selamanya sehat, tidak selamanya kuat. Nah, di saat kita sehat, mungkin kalau untuk angsuran 1-2 juta atau 3 juta 1 bulan itu bisa teratasi. Setahun 2 tahun mungkin bisa teratasi, kita cari hutang segitu. Tahu-tahu ada peristiwa mungkin kayak seperti kemarin itu, ada krisis atau ada kayak macam apa itu pandemi yang kemarin itu. Nah, di saat itulah kemudian kita lupa juga yang namanya rezeki itu ada pasang surutnya. Kadang kita itu mendapat banyak, kadang mendapatkan sedikit. Akan terasa sekali sandungannya itu. Setelah kita itu dalam posisi rezeki kita itu surut, pendapatan mulai
menurun, sedangkan yang namanya angsuran ini tidak akan bisa menurun terus menjadi tanggung jawab kita. Nah, disinilah titik lemah kita itu. Sekarang kita tidak memikirkan di mana mungkin anak-anak kita itu masih kecil dengan kebutuhan yang sedikit. Seiring waktu, kemudian bertambahnya tahun, kebutuhan anak itu makin meningkat. Terus kita punya setoran, ada kaitan dengan bank. Nah, kebetulan juga yang namanya Tuhan kalau sudah menguji, terkadang kita pas lagi surut ini nggak ada kemampuan lagi. Semisal omset yang tadinya 6 juta, 7 juta, tahu-tahu anjlok jadi 4 juta, kemudian sampai turun lagi sampai 2 juta. Mungkin karena persaingan perdagangan di jalan itu mulai bertambah banyak, konsumen yang datang ke tempat kita itu sudah mulai berkurang. Disitulah mulai beban, terjadinya beban perekonomian kita tuh sangat sulit sekali lah. Pada akhirnya kita ini kerjanya gireh atau kita terpatok dengan yang namanya hutang angsuran bank ini tadi. Jatuh kita sakit 2-3 hari, maka akan kacau ekonomi kita. Akan terpicunya hari-hari yang akan datang ini, kita akan menanggung hutang semakin sulit dengan kebutuhan anak yang semakin meningkat. Itulah kadang kita tuh kerja hanya mencarikan uang untuk angsuran, nggak bisa menyimpan sama sekali. Itulah banyak yang terjadi di antara kawan-kawan pedagang kita yang dialami, tapi mereka memang mungkin terkadang gengsi untuk menceritakannya, tapi inilah kenyataan yang terjadi. Dimana kita itu kalau sekali jatuh itu mau bangun itu sangat sulit sekali. Maka hindarilah kalau bisa itu hindari hutang. Atau kalau dalam hukum Islam itu sangat bagus sekali itu adanya riba, nggak cari hutangan kayak gitu. Tapi yang namanya orang kita bermasyarakat, namanya masyarakat banyak berbagai macam karakter, mungkin kayak seperti saya ini yang tadinya dulu tuh menghindari hutang, tapi karena memang keadaan ekonomi di mana orang tua sudah nggak punya, kita pun nggak ada warisan dan sebagainya untuk faktor pendukung ekonomi kita, itu mau nggak mau kita akan sebenarnya nggak mau, tapi bisa terjerat juga ke arah hutang ini tadi dengan dadakan-dadakan kebutuhan yang mendadak datang, sedangkan kemampuan kita tidak ada, maka kita akan mencari hubungan untuk hutang ini tadi. Itulah yang sering membahayakan bagi para pedagang-pedagang kecil seperti saya, seperti teman-teman yang pedagang kaki lima. Hampir rata-rata mengalami hal tersebut. Jadi di masa jaya itu jangan sekali-sekali kita tuh mengukur mencari hutangan dengan angsuran yang besar. Kalau memang tidak memerlukan yang besar, kalau hanya untuk gengsi-gengsian, hanya untuk tampil mewah, hanya untuk supaya mendapatkan wah dari sesama pedagang atau tetangga dan sebagainya, mending tidak usah mencari hutangan. Itu pesan saya. Dan apabila kita itu berdagang selalu berkesadaran, selalu berbuat baik, akan terjadi kebaikan juga di dalam perekonomian kita atau rezeki kita itu kedepannya. Mudah-mudahan selalu bisa bertahan ya. Mempertahankan itu memang sangat sulit sekali. Nah, pesan terakhir dari saya, waktu itu tidak memberikan kesempatan mengulang, namun waktu memberikan kita kesempatan untuk berubah. Demikian dari saya, mohon dukungannya. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam, berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.